mulai. Pertama. Yang pertama tuh yang ini ya. Ini kan nggak ada kemarin soalnya. Jadi ini dianulir kemarin, jadi dianggap benar semuanya. Nah sekarang cuma kalau kalian dapat kayak gini. Apakah kalian dapat menemukan relasi yang tepat untuk diagram panah di atas? Kalian lihat, kalian list aja. Itu kan ada 1,1, terus ada 1,4, terus ada 1,9, 1,12, terus yang 2 di 4 sama 2 di 12. Sedangkan 3 tuh cuman di 39 sama 3, 12. Nah, kira-kira ini tuh apa? Ini tuh isinya adalah A faktor dari B. Jadi 1 faktor dari 1 faktor dari 4, terus 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 12. Ingat ya kalau relasi harus bisa dibaca. Nah, jadi relasinya adalah faktor dari. Gitu. Khusus untuk nomor ini. Ini emang kemarin sempat ada error ya di sekolahnya, jadi nggak keluar si soalnya. Tapi nanti kalau dapat soal kayak gini, ini isinya faktor dari kalau yang ini. Gitu. Jadi lihat perpasangannya. Pokoknya harus memenuhi semuanya. Harus memenuhi ini. Supaya dia jadi relasi. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, ini bisa ya? Kita lanjut. Kita lanjut nomor berikutnya. Diketahui himpunan P adalah himpunan huruf vokal dari kata pembentuk Stefano dan himpunan Q, himpunan bilangan prima, kurang dari 10. Tentukan banyak korespondensi satu-satu. Nah, ini kalian list dulu. P, huruf vokal pembentuk Stefano. Berarti ada E, ada I, ada A, ada O. Jadi totalnya ada 4. Q. Bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10. Berarti bilangan prima itu mulainya dari 2 ya. 2, 3, 5, 7. Jadi ada 4. Nah, tapi ini tuh kan banyak anggotanya 4. Tapi kalau ditanyanya banyak korespondensi satu-satu, kalian harus faktorial. Jadi N, jadi banyaknya itu ya. N tuh banyaknya korespondensi satu-satu, 4 faktorial. Nah, jadi jangan cuma 4 doang. Ada beberapa yang cuma jawab 4. Tapi harus di 4 faktorial. Nah, 4 faktorial juga jangan sampai salah. Ini tuh dikaliin. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi jangan ditambah. Gitu ya. Jadi kalau 4 faktorial berarti dikaliin sampai 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dapat hasilnya adalah 24. Gitu ya. 24. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai cuma isinya 4 doang. Jangan sampai sini aja. Tapi harus 4 faktorial. Jadinya 24. Itu untuk yang korespondensi satu-satu. Ada pertanyaan untuk sampai sini? Bisa? Bisa ya? Kita lanjut ke next. Next-nya adalah kita yang masuk yang ini. Nah, ini juga lumayan banyak, ada yang salah ya. Kan ini kita pengen pemetaan. Pemetaan. Sama satu lagi korespondensi satu-satu. Ingat ya, korespondensi satu-satu itu bagian dari pemetaan juga. Cuman yang khusus korespondensi satu. Kalau pemetaan tuh yang kirinya kan harus berpasangan semua, terus yang kirinya dia nggak boleh bercabang. Nah, jadi kalau kalian mau lihat pemetaan di sini, kalian tinggal lihat sebelah kiri. Yaitu yang X-nya. Jadi kalian tinggal fokus ke yang X-nya. X-nya tuh nggak boleh ada yang sama. Gitu ya. Jadi kalau pemetaan, fokus ke X. X-nya nggak boleh ada yang sama. Nah, sekarang lihat. Kita cek satu-satu. Yang A. Ada 1, 2, 3, 2. Nah, 2-nya kan sama. Berarti ini bukan pemetaan. Gitu. Sekarang lihat yang B. Ada 1, 2, 1, 4. Satunya sama. Berarti bukan pemetaan. 1, 2, 3, 4. Nah, itu beda semua kan? Yang di depan. Nah, berarti dia pemetaan. Jadi pemetaan tuh C. 1, 2, 3, 4. Ini beda semua juga. Berarti pemetaan juga. Jadi pemetaannya tuh C dan D. Gitu.
Nah, sekarang korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu, dia tuh pemetaan yang khusus atau fungsi yang khusus. Nah, kalau tadi kan X-nya doang nih kalau pemetaan. Nah, kalau korespondensi satu-satu, dia pasangannya itu cuma boleh satu. Baik itu X atau Y. Baik itu domain atau kodomain. Jadi kalian ceknya tuh X sama Y. X sama Y-nya nggak boleh ada yang sama ya. Kan yang X-nya nggak ada yang sama kan cuma C sama D. Berarti tinggal kita cek yang C sama D. Sekarang lihat yang Y-nya. 2, 3, 4, 3. Nah, 3-nya sama di sini. Berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Sekarang lihat yang D. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4, dia nggak ada yang sama. Berarti dia korespondensi satu-satu. Gitu. Jadi korespondensi satu-satu isinya yang D. Jadi buat pemetaan isinya C dan D. Buat korespondensi satu-satu isinya yang D. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi jangan sampai salah ya. Pada perhimpunan pasangan berurutan, ingat aja. Kalau pemetaan, tinggal lihat bagian depannya. Nggak boleh ada yang sama. Kalau si korespondensi satu-satu, depannya nggak boleh ada yang sama, belakangnya juga nggak boleh ada yang sama. Gitu ya. Ini ceknya, kalau depan, cek depan semua. Kalau cek belakang, belakang semua. Gitu. Oke, itu yang nomor 3. Kita lanjut ya ke yang nomor berikutnya. Sekarang kita masuk ke yang nomor 4. 4. Banyak pemetaan dari himpunan A ke B adalah 64. Jika anggota A 3, banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Nah, ini ingat ya. Banyak pemetaan dari himpunan A ke B. Kalau dari himpunan A ke himpunan B, berarti rumusnya tuh B pangkat A. Kalau dari A ke B. Ingat ya. Kalau dari B ke A, berarti A pangkat B. Nah, sekarang udah dikasih tahu banyak pemetaannya tuh 64. Jadi 64. Jadi kita punya 64 sama dengan B. B-nya kita nggak tahu. B pangkat A. A-nya kan 3. B pangkat 3. Nah, 64 sama dengan B pangkat 3. Berapa yang dipangkatin 3? Hasilnya tuh adalah 64. B pangkat 3, 64. Berapa yang dipangkatin 3? Hasilnya 64. Itu tuh 4. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 tuh 64. Jadi kita bisa tarik kesimpulan B-nya adalah 4. Nah, tapi ini belum beres. Ingat yang ditanyanya adalah banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Mana ada beberapa yang cuma sampai sini doang. Ini tuh salah. Dari B ke A ya. Kalau dari B ke A, berarti dia A pangkat B. A-nya 3, B-nya 4. Jadi 3 pangkat 4. Hasilnya 81. Nah, jangan sampai salah ya. Karena di isian singkat, kalau kalian salah isinya, langsung salah, nggak dapat poin. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi bisa ya. Kalau ditanya banyak pemetaan, pakai yang ini, rumus ini, atau yang ini. Kalian cek tergantung. Pemetaannya dari A ke B atau dari B ke A. Kalau banyak korespondensi satu-satu, itu faktorial kayak yang tadi. Ya, jangan sampai salah. Gitu. Oke, ada pertanyaan habis ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang nomor terakhir. Kita lanjut ke yang nomor terakhir. Yang ini. Nah, ini tuh kemarin ada yang salah. Salah soal ya. Yang bagian ini salah soal. Ini yang udah saya perbaiki. Jadi kemarin yang C-nya tuh dianulir. Gitu. Jadi bonus buat kalian. Nah, terus sekarang kita mulai masuk. Ini gimana cara ngerjainnya? Nah, kita punya fungsi HX sama dengan AX plus B. Gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis HX sama dengan AX plus B. Ini H ya, harusnya bukan F ya. HX sama dengan AX plus B. Nah, kita dikasih tahu H3 tuh sama dengan 2. H3 sama dengan 2. Terus dikasih tahu juga H-4 sama dengan min 19. Nah, ini kalian masukin ke persamaan ini.
Kita mau cari A sama B-nya dulu. Nah, masukin. Jadinya HX, kan itu H3 berarti ya. Kalau H3 berarti X-nya 3. Sama dengan 3A tambah B. Kalau yang bawah ini H-4, berarti X-nya min 4. Min 4A tambah B. Nah, ini masukin. H3 itu 2. Jadi 2 sama dengan 3A plus B. Ini jadi yang pertama. H-4 itu min 19. Jadi min 19 sama dengan minus 4A plus B. Ini jadi persamaan kedua. Nah, udah dapat 2 persamaan, kita langsung kerjain. Caranya adalah kita eliminasi 2 persamaan ini. Karena kita udah belajar ya. Boleh substitusi, boleh eliminasi, bebas. Tapi saya pakai yang eliminasi. 2 sama dengan 3A plus B. Terus min 19 sama dengan minus 4A plus B. Nah, kita mau ngilangin B. Ini plus, ini plus. B-nya sama kan? B-nya tandanya sama. Berarti ini kita kurangin tandanya. 2 min 19. Min sama min ketemu jadi plus. 2 tambah 19 berarti 21. 21 sama dengan 3A min 4A. Sama ya, min sama min jadi plus. 3A tambah 4A, jadinya 7A. Nah, jadi A-nya adalah 21 per 7. Jadi isinya 3. Nah, B-nya kalian masukin ke salah satu persamaan. Kita masukin ke yang atas. 2 sama dengan 3A tambah B. 2 sama dengan 3 kali 3 tambah B. 2 sama dengan 9 tambah B. Jadi B-nya adalah 9-nya pindah ke sini kan. 2 min 9, jadi minus 7. Jadi yang untuk yang A, nilai AB, A-nya 3, B-nya minus 7. Nah, sekarang kita mau cari untuk yang B. Ditanya H10. Kalau H10 berarti X-nya itu sama dengan 10. Nah, kita masukin dulu, kan tadi udah dapat A sama B. Kita cari rumus HX. HX itu AX plus B. Berarti HX rumusnya adalah A-nya kan 3, jadi 3X, B-nya min 7, 3X min 7. Nah, sekarang dicari H10, tinggal kalian masukin berarti. H10 adalah 3 kali 10 minus 7. Jadi 30 minus 7. Jadi isinya 23. Gitu. Bisa ya? Nah, sekarang yang terakhir. Dikasih tahu HK. Ini yang C, kita cari yang C. HK itu tuh adalah 14. Kita cari nilai dari K. Nah, ini tinggal kita cari, masukin sama pakai yang tadi. HX sama dengan 3X min 7. Nah, X ini kan kita ganti jadi K ya sekarang. Jadi HK sama dengan 3K min 7. Nah, nilai HK-nya berapa? Nilai HK-nya tuh adalah 14. Jadi 14 sama dengan 3K min 7. Ini pindah ke sini ya. Jadi 14 tambah 7 sama dengan 3K. Jadi 21 sama dengan 3K. Jadi kita dapat hasilnya adalah K sama dengan 21 per 3. Jadi isinya 7. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk uraian yang nomor 5 kemarin ya. Untuk bab dari relasi dan fungsi.